Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 5 in listening longman, right? Listening TOEFL yang longman, skill 5 ya. 1, 2, 3, 4-nya udah ya, udah saya jelasin, udah saya kasih videonya. Sekarang yang skill 5 ya. Oke, listen for who and what in passives. Dengarkan siapa dan apa di kalimat pasif. Kalimat pasif itu dibalik guys. Jadi kalau aktifkan saya makan roti, subjeknya melakukan pekerjaan, saya memakan roti. Kalau pasif itu dibalik, roti dimakan saya, dimakan bukan memakan. Berarti subjeknya dikenai pekerjaan ya, itu kalimat pasif. Contohnya saya Doni memakan lagi jangan. Doni mengendarai mobil. Nah, kalau dipasifin berarti mobil dikendarai Doni. Jadi kalau aktif itu bla bla bla, memakan, mengendarai, menulis. Kalau pasif itu dimakan, dikendarai, ditulis. Nah, gitu ya. Pokoknya bedanya cuma sama di gitu ya. Oke. Ciri-cirinya kalau pasif itu guys ada to be-nya. To be ketemu verb 3. Jadi kata kerjanya ada to be-nya. To be itu ada be, verb satunya be kan be, verb S-nya be kan is MR. Verb 2-nya kan was sama were. Verb 3-nya kan been. Nah, itu semuanya to be ya, anggota to be. Kalau dia ketemu verb 3 berarti itu pasif, kalimat pasif ya. Kita langsung ke contohnya aja. On the recording you hear, di rekaman kamu akan dengar si cowoknya ngomong gini. Did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Yeah, she did. She got a new checking account. Iya, dia memperoleh checking account baru, akun cek yang baru. What does the woman imply? Apa yang dimaksud si cewek? Oke. Saya langsung kasih jawabannya aja ya. Biar fokus dulu. Jawabannya C guys. Jawabannya C, kita baca dulu ya. A new checking account was open. Checking account baru was open. Nah, di situ ada was kan to be ya. Opened itu bacanya opened. Ketambahan the was opened, to be ketemu verb 3. Berarti itu kan pasif. Dibuka atau terbuka gitu ya. Sebuah checking account baru sudah terbuka atau dibuka. Tadi bandingkan dengan yang atas. She got a new checking account. Dia mendapatkan akun cek yang baru. Nah, berarti akun cek baru sudah dibuka, yang C itu. Jadi guys, tinggal dibolak-balik aja, cari pemanya yang atas itu pakai aktif ya, berarti yang bawah pasif. Yang atas pasif, yang bawah aktif, gitu aja dibolak-balik kalau di skill ini sih. Gitu ya. Oke, yang A itu apa, Sir? Sally wrote several checks. Sally menulis beberapa cek, bukan ya? Sally wanted to check up on the bank. Sally ingin check up di bank, enggak. Yang D, Sally checked on the balance in her account. Sally ngecek apa ya, balance itu ya. Balance itu saldo ya di akunnya dia. Oke. Bentar, strateginya dulu. Passive statements. If the dialogue contains a passive statements, the answer to the question is often an active statement. Jadi biasanya kalau dialognya pasif, jawabannya itu nyari yang aktif gitu. Nomor 2, jika dialognya if the dialogue contains an active statement, jika dialognya aktif, jawabannya seringnya itu pasif gitu guys ya. Oke, langsung ke exercise 5 aja biar cepat paham ya. Langsung contoh aja. Si cewek ngomong gini. Alice needs to pay her tuition today. Alice perlu untuk membayar tuition itu SPP ya, SPP-nya hari ini. But her tuition has already been paid. Tapi SPP-nya udah dibayar. Nah, itu ada, kok bisa tahu Sir itu membayar atau dibayar? Itu guys, ada tulisan been. Been itu kan to be, ketemu verb 3. Berarti dibayar, sudah dibayar gitu ya. What does the man imply? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang C guys. Alice has already been paid her fees. Alice sudah membayar biayanya dia. Maksudnya biaya itu SPP ya, bisa fees, pakai fees juga, fee-nya itu. Oke. Nah, itu pasif aktifnya mana, Sir? Pasif. Nah, coba lihat yang si cowoknya bilang gini, has already been paid. Itu kan pasifnya ya, dibayar. SPP-nya udah dibayar. Nah, sedangkan yang C itu aktif. Alice sudah membayar, karena nggak ada to be kan sebelum kata paid itu nggak ada to be-nya, berarti aktif ya. Membayar artinya membayar biaya gitu guys. Jadi dibolak-balik aja. Oke. Kalau nggak ngerti silahkan tuliskan nggak ngertinya gimana di kolom komentar ya. Kalau yang A itu gimana Sir? Artinya apa? Alice education has paid off.
pendidikannya Alice sudah terbayarkan. Kayaknya itu sir yang paling benar, udah terbayarkan kan, sama aja kan? Enggak guys, education kan banyak, bisa les, bisa sekolah, bisa kuliah, itu semuanya berarti kan, semua pendidikannya. Sedangkan yang dibahas tadi cuma SPP, jadi kurang tepat yang A itu ya. Yang B, Alice tuition needs to be paid. Alice, SPP-nya Alice perlu dibayar. Perlu dibayar. Nah, itu juga benar, Sir. Kurang tepat kenapa? Karena yang ditanyakan si narator adalah what does the man imply? Apa yang dimaksud oleh si cowok? Nah, yang dimaksud oleh si cowok, kalau yang B itu yang dimaksud oleh si cewek, bukan si cowoknya, ya oke? Si cowoknya kan bilang SPP-nya udah dibayar, oke? Yang D, Alice has already received the money. Alice sudah menerima uangnya, enggak ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Si cowoknya bilang gini, have you been taking good care of the lawn? Kamu udah ngurusin lawn itu rumput ya? Si ceweknya jawab, I watered it only this morning. Saya menyiramnya hanya di pagi hari. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Guys, si cewek ya. Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang C guys. The lawn has already been watered today. Rumputnya sudah disiram hari ini. Intinya itu kan. Nah, kan dibulak-balik. Ini mana sir dibulak-baliknya? Si ceweknya kan tadi bilang I watered it, saya menyiramnya, ya kan? Kalau yang C itu has already been watered, sudah disiram, been watered, disiram ya guys. To be verb 3. Oke. Kalau yang A itu she drank some water on the lawn this morning. Dia minum air dari rumputnya pagi ini, nggak nyambung, nggak. Yang B, she waited for him on the lawn this morning. Dia menunggu si cowok di rumput pagi ini, enggak ya. She wanted a new lawn this morning. Yang D, she wanted a new lawn this morning. Dia ingin rumput baru pagi ini, enggak ya. Yang benar adalah yang C. Oke, sekarang nomor 3. Did you hear the news about the child who was lost in the park? Kamu udah dengar gak tentang berita anak kecil yang hilang di taman? Yes, and I heard that she was just found. Dan saya dengar dia sudah ditemukan ya, baru ditemukan. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Mana kira-kira? A, B, C, D, yang mana? Jawabannya adalah yang A kan, guys. Someone located the girls. Seseorang sudah menemukan, located itu menemukan ya, menemukan the girl, sudah menemukan the girl, si cewek. Kok tahu sir itu girl atau boy? Nah, lihat guys, itu kan ada she di situ. She kan untuk cewek. Di si cewek kan tadi bilang gini, yes, and I heard that she was just found. She ya, berarti cewek. Oke, di bolak-baliknya mana? Was just found. Was found itu ditemukan. Si cewek tadi bilang gitu kan, was found, ditemukan. Yang A, located, nggak ada to be-nya, berarti menemukan gitu guys. Oke. Pakai find juga boleh, atau found aja nggak apa-apa, yang penting nggak ada to be-nya ya. Someone found the girl boleh. Located itu sama aja dengan found, dengan menemukan ya. Kalau yang B itu she heard about the new park from the child. Dia mendengar tentang taman baru dari si anak kecil. Enggak. The child found her lost pet. Anak kecil menemukan binatang peliharaannya dia yang hilang. Enggak. The child was the last one in the park. Si anak kecil itu adalah yang terakhir di taman itu. Enggak ya. Oke. Oke, mulai sekarang TOEFL exercise 5. Sekarang teman-teman siapin kertas, pulpen, kerjain. Nanti ada suara bule ngomong percakapan. Kalian cari jawabannya A, B, C atau D. Ya pastikan perhatikan aktif dan pasifnya. Kalau dia ngomong pasif, kira-kira jawabannya aktif gitu. Kalau dia ngomong aktif, jawabannya pasif. Infonya dibulak-balik aja ya gitu ya. Oke, siapin kertas. Ready? 3, 2, 1, go. TOEFL Exercise 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of passives. Number 1.
Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Number 4. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean? Number 5. Did you see Sally? Her leg's in a cast. Yes, I know. She told me that she broke her leg skiing in the mountains. What happened to Sally? Number 6. The horses are not in very good shape now. They were ridden too long and too hard. What does the man mean? Number 7. Why didn't you order coffee? I thought it had already been ordered. What does the man mean? Number 8. How are your friends going to get home from the airport after their trip? Their car was left in the airport lot. What does the woman mean? Number 9. Has the class chosen a representative? The other students appointed Matt class representative. What does the woman mean? Number 10. Wasn't the building damaged in the earthquake? Yes, it was. And when this happened, the inhabitants were paid by the insurance company. What does the man mean? Alright guys, oke gimana, susah nggak? Oke, mulai kita bahas ya. Tadi nomor 1 cowoknya ngomong gini, would you like to go to the new restaurant on the corner? Kamu pengen nggak ke restoran yang di pojokan itu, ke restoran baru yang ada di pojokan itu? Si ceweknya jawab, is that the one that serve vegetarian food? Itu yang nyediain ini ya, makanan vegetarian ya. What does the woman want to know? Apa yang ingin diketahui oleh si cewek? Apa jawabannya kalian? Oke, jawaban yang benar. Coba cek jawaban kalian. Apa jawaban kalian? Kalau jawaban yang benar adalah D ya guys ya, D. Alright. D itu apa sir? If vegetarian food can be obtained. Yang dia tahu, yang ingin dia tahu, if itu nggak hanya jika ya artinya ya, bisa jadi apakah yang jadi kata sambung ya. Contohnya gini, saya tidak tahu dia mencintaiku atau tidak. I don't know if she loves me or not. If-nya jadi apa? Jika
Apakah, bisa apakah ya. Saya tidak tahu apakah, kan nggak enak. Aku tidak tahu jika dia mencintaiku atau tidak. Enakan apakah kan? Aku tidak tahu apakah dia mencintaiku atau tidak. Ya, if kalau di tengah, kalau jadi kata sambung, artinya adalah apakah. Oke. Yang D, if vegetarian food can be obtained. Yang ingin dia tahu apakah makanan vegetarian bisa obtained. Ada to be-nya ya. Berarti didapatkan, guys. Oke, jawabannya adalah yang D. Kalau yang A itu gimana, Sir? If the restaurant is on the corner, yang ingin dia tahu apakah restorannya ada di pojokan. Bukan ya, yang si ceweknya kan tadi ngomong gini. Oh, itu yang nyediain makanan vegetarian ya, gitu. Kan bukan nanyain corner apakah itu aja ada di pojokan, restorannya ada di pojokan. Enggak nanya itu dia si ceweknya. Terus si B-nya, if the man would like to go to the restaurant, apakah si cowok pengen ke restoran? Enggak, bukan itu yang dia bahas. If the vegetable are fresh, apakah sayurannya segar? Enggak ada pembahasan tentang sayurannya segar atau enggak ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, nomor 2. Si cowoknya tadi ngomong gini. Has Harry heard from the law school yet? Harry itu udah dengar kabar belum dari sekolah hukumnya? Si ceweknya jawab, yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Ya, dia udah diterima oleh ini ya, sekolah hukum di semester gugur, musim gugur. Fall itu musim gugur. Fall memang jatuh, artinya memang jatuh. Tapi yang dimaksud adalah gugur, musim gugur. Karena musim gugur kalau di Amerika bahasa Inggrisnya fall juga, fall. What happened to Harry? Apa yang terjadi pada Harry? Jawabannya yang mana? Jawaban yang benar adalah B ya guys ya. The law school accepted him as students. Jadi sekolah hukumnya sudah menerima dia sebagai murid. Oke, yang benar itu. Kalau A itu artinya apa, Sir? He admitted that he wanted to go to law school in the fall. Dia menerima bahwa dia ingin ke sekolah hukum di musim gugur. Dia menerima. Salah ya, karena yang menerima itu bukan dia, tapi si kampusnya gitu ya. Kalau yang C itu apa, Sir? The law professor admitted that he would be a student in the fall semester. Profesor hukumnya menerima bahwa dia akan menjadi murid di semester musim gugur. Enggak, masa profesor jadi murid? Yang D, he would be admitted to law school after the fall semester. Dia ingin diterima di sekolah hukum setelah musim gugur, semester musim gugur. Bukan setelah ya, tapi pas musim gugurnya ya. Yang benar adalah yang B paling tepat ya. Yang nomor 3, si cowoknya tadi bilang gini, Mark said that you were a lot of help. Mark bilang bahwa kamu tuh banyak membantu. Si ceweknya jawab, well, I took care of his plants while he was out of town. Saya menjaga tanaman-tanaman dia ketika dia was out of town. Out of town ini keluar kota. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Nomor 3 adalah jawabannya A ya guys ya. Mark's plants were cared for in his absence. Jadi tanamannya Mark itu dijaga, dirawat in his absence, dalam ketidakhadirannya. Jadi Mark itu tidak hadir, oke? Tapi tanamannya dirawat, oke? Oleh si cewek ya. Kalau yang B artinya apa itu, Sir? Mark's plan was to be out of town. Mark berencana untuk keluar kota. Enggak, tadi si cewek tadi ngomong gini ya, ingat-ingat ya. Well, I took care of his plants while he was out of town. Saya menjaga tanaman dia ketika dia keluar kota. Jadi yang diomongin si cewek itu bukan yang B guys. Bukan rencananya si Mark untuk keluar kota, bukan, tapi tanamannya dia. Yang C, Mark was careful about his plans for the out of town trip. Mark itu hati-hati tentang rencana dia untuk perjalanan luar kotanya. Enggak ya, enggak nyambung. She was careful while Mark was gone. Dia sangat hati-hati ketika Mark pergi. Bisa sih, bisa careful, hati-hati bisa, tapi kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah
Yang A karena berhubungan langsung dengan tanaman, langsung lebih tepat gitu ya. Langsung pas gitu ya. Nomor 4-nya adalah guys, what is it? Tadi si cewek bilang gini, do you know what happened during the lightning storm? Kamu tahu apa yang terjadi ketika lightning storm? Lightning storm itu petir lah, ketika petir ya. Yes, several trees were destroyed. Ya, si cowoknya jawab, yes, several trees were destroyed. Ya, beberapa pohon hancur ya. What does the man, ingat omongan orang kedua ya guys ya. Si cowoknya jawab gini, iya, beberapa pohon hancur. Oke? Alright. Oke, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh si cowok? Jawabannya adalah nomor 4 itu B ya guys ya. B, apa itu? The storm damaged the trees. Oke, petirnya menghancurkan pohon-pohon. Oke. ACD-nya ini guys, ACD-nya kalian cari sendiri artinya ya. Kalian cari ya, nggak usah diartiin ya, biar nggak durasi kepanjangan. Lagian di sini ada ini guys, ada musik, suara musik rame-rame banget, jadi kurang fokus saya juga ya. Oke, nanti kalian terganggu malahan belajarnya. Oke, mendingan kalian cari sendiri artinya apa, kenapa dia nggak bener yang ACD itu. Ya, ACD itu nggak bener kenapa gitu guys. Berarti langsung saya kasih tahu jawabannya aja ya. Nomor 5, tadi si cowoknya bilang gini, did you see Sally, her legs in the cast? Kamu tadi lihat Sally? Lihat Sally enggak? Her leg in the cast. Kakinya digip loh. Digip itu ya, tau lah ya, digip ya. Tanya dokter kalau nggak tahu. Si ceweknya jawab, yes I know, she told me that she broke her leg skiing in the mountains. Ya, saya tahu, dia bilang ke saya bahwa dia itu broke her leg, itu maksudnya bukan menghancurkan kakinya, maksudnya kakinya itu sakit ya karena main ski di mountains, pegunungan. Pertanyaannya, what happened to Sally? Apa yang terjadi pada Sally? Jawabannya adalah yang C guys, her leg was hurt on a skiing trip. Jadi kakinya sakit dalam perjalanan ski ya. Kalau yang nomor 6, oke, seperti biasa A, B sama D kalian artiin ya. Kalau nggak ngerti banget, nah baru nanya di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab. Kalau pertanyaannya kompleks, saya bikinin video lagi aja gitu ya, video Q&A. Kalau pertanyaannya simple, saya langsung jawab. Insya Allah. Nomor 6 tadi si ceweknya bilang gini, the horses are not in very good shape now. Horses, kuda-kudanya tidak fit gitu ya, nggak fit gitu guys. They were ridden too long and too hard. Si cowoknya jawab, they were ridden too long and too hard. Mereka tuh dikendarai terlalu lama dan terlalu keras ya. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya nomor 6 adalah yang C, the riders work the horse too much. Jadi si pengendara atau penunggang kudanya mempekerjakan kuda-kudanya itu keterlaluan gitu guys. Nomor 6 C. Nomor 7-nya tadi si cewek bilang gini, why didn't you order coffee? Kenapa kamu nggak pesan kopi? Si cowoknya jawab, I thought it had already been ordered. Saya pikir udah dipesenin. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Nomor 7 jawabannya adalah yang C guys. He assumed the woman had ordered coffee. Dia pikir si cewek udah mesenin dia kopi ya. Nomor 7 itu. Nomor 8, si cowoknya bilang gini, how are your friends going to get home from the airport after their trip? Bagaimana keadaan temanmu? Bagaimana temanmu pulang ya? Caranya temanmu pulang dari airport, dari bandara setelah perjalanannya dia. Si ceweknya jawab gini, their car was left in the airport lot. Mobilnya tuh ditinggalin di parkirnya bandara. Jadi gampang lah, dia ada mobil ya, diparkirin di parkiran bandara. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh si cewek ini? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. Their friend parked their car at the airport. Jadi temennya itu parkir mobilnya di airport udah. Jadi ada mobilnya ya, yang B ya. Terus kalau yang nomor 9 adalah tadi si cowok bilang gini, has the class chosen a representative? Kelasnya udah milih representatif belum atau perwakilan ya. Terus si cewek
bilang gini, the other students appointed Mac class representative. Jadi murid-murid yang lain sudah menunjuk Mac, nama orang ya, Mac sebagai representatif atau perwakilan kelas. Ketua kelas ya mungkin ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh si cewek? Jawabannya adalah yang D, guys. Oke, yang D, Mac was chosen by his classmates to represent them. Jadi Mac itu udah dipilih oleh teman-teman kelasnya untuk mewakili mereka. Nomor 10-nya. Oke, nomor 10-nya tadi si cewek bilang gini, wasn't the building damaged in the earthquake? Apakah bangunannya hancur di gempa bumi? Si cowoknya, yes it was. Yeah. And when this happened, ketika itu terjadi, the inhabitants were paid by the insurance company ya. Jadi ketika itu terjadi, para penduduk atau pemukim warga itulah ya, langsung dibayar oleh insurance company, perusahaan asuransi gitu guys ya. Apa yang dimaksud? What does the man mean? Jawabannya adalah yang D, the insurance company paid for the earthquake damage. Jadi perusahaan asuransi membayar untuk kerusakan atas gempa bumi gitu guys. Jadi mereka semua dapat asuransi gitu guys. Alright, okay guys, gitu aja teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, bingung apa, tulis aja di kolom komentar, jangan malu-malu, oke? Apalagi habis ini ya selanjutnya saya kasih skill 6 dan selanjutnya. Untuk yang minta structure atau reading nanti dulu ya. Kita berurutan ya, saya jelasin semuanya yang buku Longman ini insyaallah kalau ada kesempatan ya guys ya. Oke guys, lanjut ke skill 6. Thank you very much.